Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar RRI Budiman dimanapun berada, kali ini kultum yang saya sampaikan adalah konsep ekonomi dalam Islam. Konsep ekonomi dalam Islam sudah menjadi satu disiplin ilmu yang baku dan sudah diajarkan di perguruan tinggi, demikian pula aplikasinya di tanah air bahkan dunia internasional, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah salah satu cabang ilmu ekonomi sosial yang mempelajari kegiatan ekonomi umat Islam dalam rangka mengelola sumber daya yang ada berdasarkan tujuan hidupnya dalam rangka untuk mencapai falah. Yang dimaksud falah di sini adalah kesejahteraan dunia akhirat. Saya garis bawahi tujuan dari ekonomi Islam itu adalah mencapai falah. Dalam mencapai falah ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Ada beberapa aspek yang harus beriringan dengannya. Misalnya pilarnya. Dalam hal ini pilar ekonomi Islam, kalau yang digariskan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan yang diungkapkan beberapa hadis adalah moral. Intinya adalah pada saat melakukan kegiatan ekonomi, moral harus muncul dan diutamakan, bukan persoalan profit semata-mata. Mengenai nilai dasar yang dijadikan pijakan dalam melakukan satu kegiatan ekonomi, 1. Al-adalah, 2. Khilafah, 3. Takaful, 4. Nubuwah. 4 hal ini, tapi saya ungkap sedikit yang dimaksud dengan khilafah di sini bukan konsep negara, tapi khilafah di situ merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia sejak Nabi Adam hingga sekarang. Itu yang saya maksud, artinya menciptakan kemakmuran. Tidak ada kaitannya persoalan konsep khilafah dalam pemerintahan. Sebelumnya itu ada adalah. Adalah di sini adalah sama rata. Dalam hal ini sumber daya itu harus dikelola sesuai dengan tupoksi masing-masing atau secara proporsional. Yang memiliki tanggungan besar maka memiliki tupoksi juga besar. Yang memiliki tanggungan jawab kecil maka tupoksinya juga kecil. Ambillah contoh kecil dalam mengelola kegiatan ekonomi berbasis adalah, misalnya pada saat transaksi di pasar, kita harus menyebutkan berapa modalnya, berapa marginnya, kemudian harga jualnya. Masyarakat itu harus tahu. Dalam hal ini pembeli harus tahu. Itu yang saya maksud dengan adalah. Kemudian takaful. Takaful di sini prinsipnya adalah saling membantu satu sama lain. Jadi transaksi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam Islam bukan sekedar hanya profit semata, tapi di balik itu ada bantuan yang berikan kepada sesama umat Islam. Ya, tergantung dari kemampuan seseorang memberikan bantuan. Bisa saja di sekitar kita banyak masyarakat kecil. Di lain pihak kita memiliki kebutuhan hidup yang sudah berlebihan. Kemudian pada saat melakukan transaksi, dilibatkan orang kecil yang ada di sekitar kita, kita bisa memberikan dispensasi atau memberikan modal kerja sehingga mereka itu bisa melakukan satu usaha dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut nubuwah. Nubuwah di sini kalau boleh saya singkat adalah sifat. S. Siddiq, I. Istiqamah, F. Fatana, A. Amanah, T. Tablik. Seorang pebisnis atau ekonom muslim, sifat ini tidak boleh terlepas, harus jujur. Jujur itu harus bertahankan istiqamah. Fatana harus pintar-pintar meluang peluang. Fatana ini cerdas. Amanah bertanggung jawab. Tablik menyampaikan apa adanya. Itu terkait dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Sekarang bagaimana prinsip ekonomi Islam?
Banyak sekali yang diturunkan dari Al-Quran dengan hadis. Kemudian ditafsirkan oleh para ekonom muslim, misalnya seorang muslim itu harus bekerja. Kalau bekerja harus dapat kompensasi. Kalau sudah mendapat kompensasi dalam mengelola kehidupannya harus efisien. Ya, efisien ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa disertai dengan profesionalisme. Kemudian diberikan kecukupan, profesionalisme, kecukupan. Kemudian pemerataan kesempatan, kebebasan dalam hal ini terbatas, artinya bebas melaksanakan kegiatan ekonomi, intinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kerjasama memang merupakan fondasi dasar dan melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam. Persaingan boleh-boleh saja, asal tidak terjadi kecurangan di sana. Keseimbangan, solidaritas, informasi simetris ini penting sekali. Inilah prinsip ekonomi Islam yang harus diperhatikan dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi. Kemudian kebijakannya, misalnya pelarangan maghrib. Maghrib di sini hanya singkatan, maisir, garah, ribah, dan batil. Serta lembaga keuangan publik seperti zakat, wakaf harus dilembagakan. Dan yang terakhir, paradigma ekonomi Islam, ya, berpikir dan berperilaku paradigma umum, yaitu adil dan harmoni. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, para umat Islam dan muslimah dan muslimat yang saya bahagiakan, apa yang saya sampaikan tadi merupakan dasar dari melakukan satu kegiatan ekonomi sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Bila ini dilakukan, insya Allah dan saya yakin tujuan hidup kita dalam aspek ekonomi adalah mencapai falah sejahtera dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat padanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.